Shalom anak-anak, baiklah kita akan masuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen, di mana hari ini kita akan membahas tentang ras, etnis, dan gender. Ya, ayat pendukung atau ayat Alkitab dalam materi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, Roma pasal 10 ayat 12, dan Kejadian pasal 22 ayat 21. Di mana persoalan mengenai ras, etnis, dan gender ini telah diperdebatkan berabad-abad lalu hingga sampai saat ini. Mengapa? Mengapa itu diperdebatkan? Karena ada pemahaman dan perlakuan yang harus diluruskan mengenai atau menyangkut ras, etnis, dan gender ini. Konsep ras ini muncul ketika bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa lain yang ada di dunia ini. Kemudian mulai mengkategorikan kelompok-kelompok manusia menurut ciri-ciri fisiknya. Mereka menyebut atau mereka yakin bahwa perbedaan fisik antara kelompok masyarakat itu juga mencerminkan tentang perbedaan intelektual, perilaku, dan moral. Adapun pengertian ras yaitu konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia, di mana perbedaan anatomi tubuh seperti warna kulit, warna rambut, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain, perbedaan budaya, genetika, alveolis, geografis, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Orang seringkali berpikir ini adalah pembagian sederhana, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Contohnya, orang yang berambut keriting, berkulit warna hitam sering disebut sebagai orang Afrika. Namun tidak menutup kemungkinan itu berasal dari Papua. Contoh yang kedua itu orang yang berkulit kuning dan bermata sipit. Itu sering disebut sebagai orang Cina, Korea, Jepang. Tetapi kita ketahui itu bisa juga berasal dari Minahasa. Kita harus memahami bahwa tidak ada satupun ras itu yang berderajat tinggi atau unggul, tetapi ras itu memiliki derajat yang sama. Yang kedua itu tentang etnis, di mana etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan suatu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Di dunia dan termasuk di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Ada perbedaan yang kecil seperti misalnya suku Jawa dengan suku Bali, suku Aceh dengan suku Papua. Namun pada dasarnya semua suku atau bangsa ini memiliki derajat yang sama. Adat istiadat mereka itu unik dan tidak ada yang lebih luhur ataupun yang lebih rendah daripada yang lain. Setiap suku memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing, seperti berbahasa dengan logat mereka sendiri dan mengembangkan adat istiadatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam gender, di mana gender ini adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini belum tentu sama dengan seks ya, atau jenis kelamin. Jenis kelamin seperti perempuan atau laki-laki yang sudah ditentukan oleh Tuhan ketika kita lahir. Tetapi gender ini berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan itu berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian dapat disimpulkan definisi gender ini yaitu sebagai pembeda peran, fungsi,
dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, dahulu orang menganggap bahwa yang memasak dan menjahit itu tugas atau pekerjaan wanita. Namun kita lihat sekarang banyak laki-laki yang profesinya sebagai juru masak atau perancang busana. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu pekerjaan wanita saja. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima